Pernah nggak sih lo ngerasa harus ngorbanin salah satu dari personal or professional life lo? Ya, di video kali ini kita akan coba bahas gimana caranya kita tetap punya kehidupan pribadi yang menyenangkan, tapi juga di satu sisi kita bisa punya ambisi yang besar terhadap karir atau kehidupan profesional kita. Kita akan bahas sebuah review buku yang berjudul The Buddha and the Badass. Check it out. Oke guys, welcome back to my channel. Seperti biasa di video-video kita akan coba bahas hal-hal terkait self-development ya, dan juga review-review buku terkait yang genrenya self-development. Dan di video kali ini kita akan coba nge-review sebuah buku yang judulnya sangat-sangat menarik perhatian ya, khususnya gue yang kerjaan sehari-hari gue adalah di bidang people development gitu. Dan buku ini kenapa menarik? Karena judulnya sangat-sangat eye-catching atau ear-catching juga. Judulnya adalah The Buddha and the Badass. Buku ini ditulis oleh seorang imigran ya dari Malaysia yang kemudian tinggal di Amerika, yang bernama Vishen Lakhiani. Vishen Lakhiani ini adalah CEO dari sebuah perusahaan digital learning ya, namanya Mindvalley. Lo bisa cek di Google platform pembelajaran mereka. Jadi ini mirip Netflix gitu, tapi Netflix yang isinya adalah video-video self development dari banyak banget aspek, mulai dari career, relationship, meditation, dan banyak lagi. Lo bisa cek aja di situ karena ya ini bukan endorse ya, tapi gua sendiri pernah ya, udah pernah menjadi member gitu, dan mengakses beberapa pembelajaran di sana, dan sangat-sangat menarik. Dan buat gua sendiri itu adalah self-changing, berhasil mentransformasi beberapa hal dalam hidup gue. Makanya gue saranin buat lo cek si Mindvalley ini. Oke? Balik lagi ke buku The Buddha and the Badass. Apa kurang lebih isi dari buku ini? Buku ini ngejelasin gimana caranya kita mencapai kehidupan yang meaningful, joyful, menyenangkan dari sisi kehidupan pribadi kita. Tapi di sisi lain kita juga bisa memiliki karir yang cemerlang, punya ambisi besar, dan itu bukan mustahil. Dan kita tidak harus mengorbankan salah satu dari dua aspek ini. Makanya judulnya The Buddha, yang merepresentasikan sikap hidup yang penuh dengan makna, penuh dengan ketenangan, happiness, joyful. Dan The Badass merepresentasikan sosok yang impactful, bisa membawa perubahan pada dunia, pada lingkungan sekitarnya. Nah, ini sangat menarik dan kita akan coba bahas dengan ya cukup detail lah ya. Oke, kita masuk ke pembahasan. Jadi di bagian awal dari buku ini, Vishen Lakhiani menjelaskan betapa pentingnya kita untuk menyadari yang dia sebut sebagai foundational values. Jadi nilai-nilai dasar dari diri kita. Nah, foundational values ini ditanamkan ketika kita masa kanak-kanak dan sampai remaja, dan itu tidak berubah sampai sekarang, kecuali jika kita mengalami trauma gitu. Vishen menyebutkan kita punya fingerprint, dan fingerprint ini adalah bawaan lahir ya, nggak bisa kita ubah. Tapi dia juga menyebut ada yang namanya soul print. Nah, soul print inilah yang tadi itu dibentuk dari pengalaman kita di masa kecil, masa kanak-kanak sampai remaja, dan itu kita bawa sampai sekarang dan
Itu adalah identitas kita, bisa dibilang gitu ya, personality kita. Nah, menyadari foundational values ini sangat-sangat penting karena kita bisa mengetahui apa yang ingin kita bawa, apa yang ingin kita tawarkan pada dunia. Value apa yang kita miliki dan kita tularkan ke seluruh dunia, yang itu pastinya positif ya. Nah, gimana caranya kita mendapatkan atau mengenal foundational values kita? Vision mengajarkan ada metode yang bernama The Origin Story Exercise. Jadi kita diminta untuk mengingat gitu ya, momen dalam kehidupan kita yang itu membawa dampak paling besar dalam kehidupan kita, yang kemudian merubah kehidupan kita setelah momen itu. Baik itu momen yang menyenangkan maupun yang menyedihkan. Yang jelas, momen itu betul-betul merubah kehidupan kita. Nah, tulis sedetail mungkin yang kita bisa dalam mendeskripsikan si momen ini. Boleh pakai format 5W1H aja gitu ya, untuk menggambarkan apa kejadiannya, di mana kejadiannya, kapan kejadiannya, dengan siapa, dan bagaimana kejadian ini terjadi dan merubah hidup lo. Dan kemudian tarik pembelajaran atau poin-poin yang tadi kemudian menjadi bagian dari diri lo gitu ya. Nah, contohnya kalau dari yang Vision sampaikan, ketika waktu dia remaja ya, atau ya waktu masih muda gitu, dia mengalami bullying. Dan juga ya karena dia merupakan keturunan India, dan dia bisa dikatakan mengalami rasisme gitu ya. Dan itu kemudian membawa impact dalam kehidupan dia selanjutnya, yang dimana dia kemudian memiliki value yaitu compassion dan juga diversity. Dia kemudian bisa menghargai yang namanya keberagaman, dan itulah salah satu contoh bagaimana caranya kita mengenali foundational values, dan kemudian kita bisa tahu desire kita, impact apa yang mau kita tawarkan, mau kita berikan pada dunia.